welcome back to my channel. So today I would like to give you information, or I will share my experience regarding how to apply the Stipendium Hungarikum Scholarship. Saya bawa buku ini karena ini catatan saya ketika saya apply beasiswa SH ya, Stipendium Hungarikum pertama kali. Jadi ini adalah beasiswa pertama kali yang saya coba ya. Stipendium Hungarikum ini pertama kali saya coba dan alhamdulillah lolos. Ada beberapa beasiswa yang lain yang saya apply, tapi saya belum lolos. Saya lolosnya di beasiswa ini. Oke, jadi ini yang saya ambil. Untuk kali ini saya akan membahas tentang monthly stipend yang disediakan oleh Stipendium Hungarikum Scholarship, terutama baik untuk yang program doctoral school ya. Di sini bagi kalian yang ingin apply untuk doctoral program dapat beasiswa untuk monthly stipendnya sekitar 140.000 foreign ya. 140.000 foreign itu untuk fase pertama. Fase pertama itu apa? Fase pertama itu dimana PhD itu 4 tahun, yang mana 2 tahun pertama itu kalian dapat stipendnya 140.000 foreign. Terus 2 tahun yang kedua kalian dapat stipendnya 180.000 foreign. Accommodation fee itu sekitar 40.000 foreign per bulan. Dan juga kalian dapat asuransi. Jadi asuransi di sini ada 2 asuransi swasta sama asuransi dari pemerintah. Ini namanya kita dapat generally insurance dan juga dari pemerintah seperti BPJS. Oke, yang kedua, berkas apa sih yang perlu untuk kalian siapkan, terutama untuk yang apply di PhD. Kenapa dari tadi saya bahas PhD? Karena saya di sini dulu apply juga untuk PhD. Saya kurang tahu informasi mengenai yang bachelor sama master. Di sini compulsory document that need to be submitted to online application. Apa saja? Yang pertama pasti online application form, dimana ini ada di itu ya, online. Jadi kalian online di Dream Apply, kalian daftar dulu di sana. Kalian daftar di stipendiumhungarikum.hu. Di situ kalian isi semua, fill out and save all request information on the online application. So the next itu kamu harus siapin motivation letter, minimum 1 halaman dengan Times New Roman 12 size-nya di kertas yang letter, terus dengan bahasa Inggris pastinya. Tapi kalau kalian bisa bahasa Hungari dan nanti kalian mau PhD-nya di bahasa Hungari, bahasa pengantarnya ya, itu boleh juga pakai bahasa Hungari ya. Tapi saya dulu pakai bahasa Inggris sih, karena bahasa saat saya kuliah ya, bahasa pengantarnya, instrukturnya menggunakan bahasa Inggris. Terus the next about language proficiency ya. Jadi sertifikat bahasa Inggris jika kalian punya, it is depends on your university, maksudnya your host institution. Host institution itu apa? Dimana kalian itu memilih university yang ada di Hungaria itu. Kalau saya dulu pilihnya di University of Szeged, itu pilihan pertama saya, dan juga University of Pécs itu pilihan kedua, dan saya lolosnya di pilihan pertama, jadi saya ambil yang di University of Szeged. Terus apalagi school certificate, and you must translate their translation in the language of the selected study program. Jika kamu menggunakan bahasa Inggris, jadi harus di translate di bahasa Inggris. Selanjutnya research plan, minimum
pages dengan types in the Times New Roman 12 point font size letter written in the language the selected study program. Ya, kamu kalau study programnya pilih dengan bahasa Inggris, berarti research plan dan motivation letter harus di bahasa Inggris. Setelah itu letter of recommendation and statement of the supervisor. What is that? Itu adalah surat pernyataan di mana kamu tuh sudah punya supervisor. Jadi supervisor itu sudah menerima kamu sebagai calon studentnya, ya, calon PhD-nya, kayak gitu. Dan juga don't forget you must have the recommendation letter from your previous professor or previous supervisor in your master degrees. Jadi dapat juga saya dulu dua profesor yang merekomendasikan saya untuk studi lanjut di luar negeri atau di kampus tersebut, misalkan itu harus diupload. Terus jangan lupa transkrip, ya, nilai. Setelah itu apa lagi? Copy identification dokumen, ya, dokumen identifikasi kayak paspor, ya, kayak paspor itu penting banget. Terus apa lagi? Acceptance of statement for application in the online system, itu maksudnya apa? Statement for application, jadi kalian harus melampirkan statement for application. Selanjutnya medical certificate, it's not necessary, it just depends on your university. Jadi kalau university kalian minta, kalian harus menyediakan medical certificate yang mana to be issued and signed by a physician to prove that the applicant doesn't have the following disease or illness like a HIV/AIDS, hepatitis, or the epidemic condition. Perhaps in this situation, you must provide like the swab test because it's necessary to know that you are negative from coronavirus. Yes. So medical certificate ini bisa diberikan ketika kamu sudah ternominasi atau sudah menjadi pemegang beasiswa. Jadi bisa disusulkan, kan ada di missing dokumen. Apa saja yang bisa missing dokumen? Yang bisa missing dokumen itu salah satunya itu tadi medical certificate, yang kedua paspor, ya, document of identification itu paspor, dan juga bisa ini bagi yang fresh graduate, misalkan kalian ijazahnya belum keluar, jadi ijazah itu bisa disusulkan school certificate kayak gitu. Jadi ada 3 dokumen ini yang bisa disusulkan. Maksudnya itu missing dokumen. Jadi ketika kalian sudah menjadi seorang award, ya, scholarship holder, dan kalian itu bukan di akhir pengumuman, saat pengumuman itu belum ijazahnya belum keluar, terus belum tes kesehatan, ya, itu kalian boleh susulkan ijazahnya dengan memastikan bahwa saat pengumuman ini ijazah kalian tuh udah keluar, karena pengumuman ini tuh sekitar awal Juli. Lah, awal Juli itu sudah pengumuman. Setelah itu missing dokumen harus diupload itu di 1 Agustus, ya, Juli Agustus, ya, ada 1 bulan untuk memenuhi missing dokumen ini, ya. Ketika kamu ada yang missing dokumen, kamu harus melampirkan declaration, ya, surat pernyataan bahwa saya missing dokumen, misalkan saya missing di medical certificate atau saya missing di mana gitu, ya. Oh ya, ada lagi, kalau kemarin itu yang bisa missing dokumen itu
itu Certificate of Language Proficiency. Itu ada 4 jadi ya. Certificate, master degree, terus Certificate of Language Proficiency, terus copy of the valid passport, identification itu, dan medical certificate. Ada 4 ini. Jadi harus diupload 1 Agustus. Ketika kamu sudah menjadi scholarship holder, tapi kok kamu belum melampirkan 4 ini tadi, sampai 1 Agustus kamu belum melampirkan, kamu bakalan ditolak secara otomatis gitu ya.